perlu kita ingat bahwasannya ada problematika dalam pendidikan modern. Salah satu diantaranya adalah kemerosotan akhlak yang terjadi. Ketaatan, ketawaduan seorang murid terhadap gurunya amat sangat minim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jaiza Inteleksia yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan manifestasi pendidikan modern. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, artinya tuntutlah ilmu sejak mulai dari buayan sampai liang lahat. Pepatah bahasa Arab atau kata mutiara ini mengandung makna bahwasannya mencari ilmu itu tidak ada batasan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencari ilmu sehingga kita menjadi kaum yang terdidik. Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Robbi fa ahsana ta'dibi", yang artinya Tuhan telah mendidikku, maka sangat baiklah mutu pendidikanku. Muhammad Nauqib Al-Atos dalam bukunya Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam menerjemahkan kata kerja adabani yang terdapat dalam hadis tersebut dengan telah mendidikku, kemudian mengartikan perkataan takdib dengan pendidikan. Dalam buku sejarah pendidikan Islam yang ditulis oleh Profesor Abu Dinata, bahwa Islam menempatkan pendidikan pada kedudukan yang penting dan tinggi dalam doktrinnya. Pendidikan merupakan sebuah mediasi bagi tercapainya transformasi ilmu dan nilai yang berfungsi untuk membentuk suatu peradaban manusia yang lebih baru. Bahkan Ibnu Sina berpendapat bahwasannya pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, spiritual, dan budi pekerti. Umar bin Khattab radhiyallahu an berpesan, "Alimu auladakum fa innahum saya'ishu fi zamanihim." Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka. Perkataan tersebut bahwa pendidikan berorientasi pada masa depan. Baiknya seorang pendidik harus mampu menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, dan harus menerima segala perubahan yang ada. Mungkin terkadang kita merasa sudah pintar, mungkin kita sudah merasa dengan kecukupan yang kita dapatkan, yang sudah kita pelajari. Tapi ingat, pesan daripada Umar bin Khattab mengajarkan kita untuk selalu meningkatkan kualitas kemampuan, karena anak didik kita berbeda dengan zaman kita. Jangan sampai kita tergerus oleh zaman sehingga kita tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kita. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai modernisasi yang berorientasi kepada perubahan. Membangun sebuah konsep pendidikan yang baik sama halnya dengan membangun sebuah peradaban yang baik.
Modernisasi itu sendiri adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Contoh modernisasi yang terjadi saat ini, semakin maraknya penggunaan gadget dan semakin berkembangnya internet di kalangan kita. Bahkan untuk mengetahui sesuatu kita tidak harus, untuk mengetahui negara sesuatu kita tidak harus datang ke tempat tersebut. Dengan membuka internet melalui Google kita mengetahui segala apa yang ada di negara tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terkait pendidikan modern. Pendidikan modern, apa itu pendidikan modern? Pendidikan modern ada suatu bentuk peralihan dari pendidikan tradisional menuju pendidikan yang lebih maju, baik dari segi sistem, metode, maupun kurikulum, sehingga melahirkan suatu reformasi ke arah yang lebih kondusif untuk terciptanya peserta didik yang berkualitas. Pendidikan modern adalah cara-cara belajar yang sesuai dengan tuntutan era untuk dapat mempersiapkan anak didik kita sesuai pada masanya. Proses pendidikan modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sistem manajemen yang logis, profesional, dan rasional. Kurikulum pendidikan yang bersifat terukur sesuai dengan kompetisi yang ingin dicapai. Peserta didik dipandang sebagai subjek, bukan lagi objek. Siswa lebih aktif dan guru menjadi fasilitator, di mana antara guru dengan murid berkesinambungan, dalam artian ada kerjasama. Tidak halnya seperti pembelajaran di mana murid hanya menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya, tapi pada pendidikan modern ini siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian menggunakan metode yang bervariatif, inovatif, dan eksploratif. Dalam artian siswa belajar merasa senang. Kenapa? Karena terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya menerima ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Di samping itu juga perlu kita ingat bahwasannya ada problematika dalam pendidikan modern. Salah satu diantaranya adalah kemerosotan akhlak yang terjadi. Ketaatan, ketawaduan seorang murid terhadap gurunya amat sangat minim. Kemudian pembelajaran yang dilakukan berbentuk sebuah pragmatis dan dikotomi. Dalam artian apa? Tidak adanya keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Hal yang seperti ini sama seperti yang diterapkan oleh Barat. Kemudian kognitif oriented, yang mana lebih mementingkan kepada aspek kognitif. Hal ini senada dengan konsep yang dilakukan oleh Barat. Minimnya spiritualisme lebih mengutamakan kepada ketajaman pemikiran dan intelektual. Ketika saya membaca sebuah buku yang berjudul Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam yang dikarang oleh Profesor Dr. Abu Dinata. Dalam buku tersebut saya mendapatkan sebuah informasi. Sesuatu yang saya jelaskan tadi, ternyata ada seorang ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Sina yang terlahir pada 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ternyata beliau sudah membahas tentang pendidikan modern ini. Apa yang beliau tawarkan? Ternyata kurikulum yang dibangun menyesuaikan dengan aspek psikologis anak. Kurikulum diterapkan harus mampu mengembangkan kompetensi anak. Kurikulum pragmatis fungsional, kegunaan ilmu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, social oriented. Selain itu juga
beliau juga menerapkan metode pemilihan dan penerapan metode harus disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran. Metode yang diterapkan mempertimbangkan psikologis anak didik, serta metode yang diterapkan tidak kaku, dalam artian metode ini berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Ketepatan dalam memilih dan menerapkan metode sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Metode yang dikemukakan oleh Ibnu Sina relevan dengan tuntutan zaman sekarang. Pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tidak hanya berlaku pada masa itu, tetapi pada saat ini pun metode yang beliau kemukakan masih bisa dipergunakan pada saat ini. Menimbang dari pendidikan modern, siswa yang pintar, siswa yang kreatif, siswa berprestasi dari bidang akademik merupakan bagian daripada manifestasi pendidikan modern. Hal ini menjadi keunggulan daripada pendidikan modern. Pendidikan modern saat ini menciptakan siswa yang pintar secara intelektual, berprestasi secara akademis, namun lemah secara spiritual. Di satu sisi ini menjadi keunggulan pendidikan modern. Di sisi lain menjadi kelemahan di pendidikan modern. Karena itu, memberikan pendidikan yang holistik, yang mencakup segala aspek kebutuhan manusia, baik intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam hal ini patut kita pertimbangkan pendidikan pesantren yang tidak hanya memikirkan kepada orientasi akademik, tetapi pendidikan pesantren menyajikan bagaimana secara sisi emosional, spiritual bisa terbangun. Seperti qaul ulama yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, dikarang oleh dalam kitabnya Imam An-Nawawi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maka carilah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka carilah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat maka carilah ilmu. Terima kasih. Pada kesempatan sini alhamdulillah saya bisa berbagi meskipun sedikit pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaiza inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.